Pemirsa, di pusat kota Banda Aceh berdiri kokoh sebuah masjid yang terkenal dengan keindahannya yang memukau, yakni Masjid Raya Baitur Rahman. Tidak hanya indah, Masjid Raya Baitur Rahman juga memiliki sejarah panjang dan menjadi simbol agama, budaya, serta perjuangan rakyat Aceh di masa lalu. Masjid Raya Baitur Rahman di kota Banda Aceh dibangun pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada 1612 Masehi. Masjid kebanggaan masyarakat Aceh ini memiliki sejarah panjang dalam peradaban Islam, hingga pernah menjadi saksi bencana tsunami pada tahun 2004 silam. Berdiri kokoh di pusat ibu kota, Masjid Raya Baitur Rahman tak hanya digunakan sebagai tempat ibadah, namun juga menjadi pusat pendidikan serta perkembangan ilmu agama. Kini, Masjid Raya Baitur Rahman juga menjadi salah satu objek wisata religi terkenal di Tanah Rencong. Saat bulan suci Ramadan, masjid ini kerap dikunjungi warga dari berbagai daerah untuk beribadah. Saya menyempatkan diri untuk berkunjung ke Masjid Raya, melakukan ibadah di sini, kemudian berkeliling, melihat keindahan Masjid Raya. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Masjid Raya Baitur Rahman digunakan sebagai pusat penyiaran agama Islam. Sementara pada masa penjajahan Belanda, masjid ini digunakan sebagai tempat ibadah sekaligus markas pertahanan rakyat Aceh dalam melawan serangan musuh. Dari Banda Aceh, Sukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Dan selanjutnya pemirsa, kita kembali ke ibu kota. Saya ajak Anda untuk berburu takjil. Kali ini di kawasan Keramat Raya ada rekan Ismalia Mediasari di sana. Ismalia, silakan dengan laporannya. Ya, selamat sore Juno dan juga pemirsa. Juno, saya lagi ngabuburit nih sambil berburu takjil di Keramat Raya. Kenapa saya pilih di sini? Karena di sini berbagai menu, mulai dari menu berat hingga menu ringan ini ada di sini. Saya akan ajak Juno dan juga pemirsa melihat bagaimana keramaian yang berada di Keramat Raya. Ini yang seperti tadi saya sudah sampaikan Juno, ada makanan berat, terutama makanan khas Minang seperti nasi kapau. Itu sangat menggiurkan sekali. Jadi kalau misalnya pemirsa mau langsung menyantap makanan berat, bisa langsung ke Keramat Raya. Tapi Juno, pilihan saya berlabuh di makanan-makanan ringan. Seperti di sini ada banyak-banyak kue basah, seperti juga ada lontong, kue-kue basah lainnya. Namun Juno, saya sepertinya menjatuhkan pilihan ke bubur kampiun, karena memang di sini khasnya adalah bubur kampiun khas Minang seperti itu Juno. Rasanya yang manis pastinya nanti akan memanjakan tenggorokan saya ketika saya nanti berbuka puasa. Ini bisa dilihat di televisi Anda, Juno dan juga pemirsa, bagaimana sangat menggiurkan, bukan? Nah, nanti saya akan bawain Juno nih satu untuk bisa berbuka puasa di kantor nanti ya Juno ya. Nah, ini yang tadi saya ceritakan, ini merupakan bubur kampiun. Jadi kalau bubur kampiun itu ada berbagai macam bahan yang berada di dalamnya, ada seperti ketan, ada mutiara, ada juga pisang dan yang lainnya. Ini makanan khas Minang yang tadi saya ceritakan Juno, yang nanti akan memanjakan perut saya ketika saya berbuka puasa nanti. Dan Juno, selain itu, selain ada banyak makanan manis, di sini juga ada yang unik nih Juno. Ini lamang tapai. Nah, ini lamang tapai, ini juga nanti bisa menjadi pilihan makanan untuk berbuka puasa bagi Juno dan juga pemirsa. Pokoknya banyak banget deh di sini di Keramat Raya. Jadi Juno dan juga pemirsa kalau datang ke sini tinggal pilih aja mau makanan apa, mau langsung makanan berat atau mau makanan yang ringan-ringan dulu nih Juno. Dan Juno, sebagai itu selain itu juga di sini selain untuk berbuka puasa, karena di sini memang jalannya juga cukup luas, ini juga memudahkan bagi para masyarakat untuk bisa berbuka puasa di sini. Kembali ke Anda Juno. Baik Ismalia ya, jadi ini pilihan beda sedikit ya, karena kan biasa kita masakan-masakan mungkin Betawi ya, Sunda, ini masakan Padang tadi, mantap sekali. Terima kasih Ismalia, selamat menunggu waktu berbuka, selamat bertugas kembali. Kita ke informasi seputar pemudik yang berjuang menembus kemacetan. Ratusan warga di Purbalingga berdesakan demi mendapatkan baju lebaran gratis. Tak hanya itu, warga juga mendapatkan sembako gratis.
Ratusan orang antre di halaman kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Mereka saling berdesakan demi mendapatkan baju lebaran untuk Hari Raya Idul Fitri. Tidak ada syarat apapun untuk bisa mendapatkan baju lebaran gratis. Warga cukup datang dan bebas memilih satu setel baju lebaran yang mereka inginkan. Selain itu, mereka juga mendapatkan paket sembako serta sayuran gratis. Dalam waktu kurang dari 1 jam, ratusan paket sembako dan baju lebaran ludes tak tersisa. Panitia berharap pembagian baju lebaran gratis ini akan meringankan beban warga pada Hari Raya Idul Fitri nanti. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi, iNews melaporkan. Kini kami ajak Anda memantau arus mudik di Pelabuhan Merak, Banten. Ada rekan Bagus Prasetya di sana. Bagus, bagaimana suasana di Merak sore ini? Silakan Bagus. Baik, Juno dan juga pemirsa, dapat kami informasikan situasi terkini. Pantauan kami di Pelabuhan Merak Banten terkait arus mudik 2026, di mana kami melihat untuk pantauan kami di volume kendaraan yang masuk ke Pelabuhan Merak saat ini masih dibilang cukup ramai dan lancar. Belum ada kepadatan untuk volume kendaraan yang masuk di Pelabuhan Merak, yang tepatnya saya mengabarkan tepatnya di dermaga eksekutif di Pelabuhan Merak ini. Berdasarkan informasi dari ASDP sendiri, untuk volume kendaraan untuk sore hari ini mencapai 5.000 kendaraan yang masuk ke Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakahuni, yang volume kendaraan ini untuk meninggalkan Jawa menuju Sumatera, di mana volume kendaraan yang menurut pantauan kami untuk saat ini, di mana meskipun prediksinya arus puncak mudik di tanggal 17 dan 18 Maret, mengingat ini juga weekend, SDP juga bersiaga dan menyiapkan sejumlah antisipasi untuk mengatur laju kendaraan hendak masuk kapal dan sudah dipersiapkan. Nah, pihak SDP juga memperhatikan pergerakan saat ini volume kendaraan dan dengan menyiapkan sejumlah kantong parkir di kawasan Indah Kiat bisa menampung lebih dari 20.000 kendaraan puncak arus mudik, di mana nanti juga mendapat informasi pihak SDP terus berusaha untuk mengatur laju volume kendaraan di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak, di mana Juno dan pemirsa dapat kami kabarkan bahwa dermaga eksekutif ini dibuka 15 menit sekali. Nanti juga ketika 15 menit ada kepadatan di volume kendaraan digeser ke dermaga reguler. Dan kami terus akan mengabarkan kepada Anda, Juno dan pemirsa, terkait puncak arus mudik di Pelabuhan Merak hingga 18 sampai 19 Maret nanti. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Bagus atas laporan Anda langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, sebelum berangkat mudik lewat jalur darat, pastikan saldo kartu uang elektronik Anda ini terisi. Ini penting sekali ya, karena gara-gara saldo e-tol habis, gerbang tol Pejagan Brebes, Jawa Tengah jadi macet. Ini yang harus kita sadari bersama ketika masuk tol, make sure ya bahwa e-tol kita sudah terisi penuh, karena jangan sampai seperti ini, karena ada antrian kendaraan terjadi di gerbang tol Pejagan Brebes, Jawa Tengah. Sabtu pagi pemirsa, ini kendaraan yang kehabisan saldo e-tol menjadi pemicu antrian kendaraan. Nah, ini sering kita temui di pintu-pintu e-tol ya, kalau lagi ada yang tiba-tiba nggak bisa tap, lalu minta tolong kita. Nah, ini juga jadi sebenarnya bisa sih minta tolong, cuman pemirsa juga harus sadar diri, harus tadi e-tolnya, e-money-nya harus diisi dulu sebelum masuk tol ya, saling mengingatkan. Karena akhirnya para sopir ini keluar dari mobil untuk melakukan isi ulang saldo, sehingga seluruh kendaraan di belakangnya harus menunggu lebih lama. Dan sementara itu ada 4 gardu yang dioperasikan di tol Pejagan. Pengelola jalan tol meminta pemudik mengisi e-tol terlebih dahulu dengan jumlah cukup agar tak kehabisan saldo di jalan-jalan yang sudah diberikan diskon tarif tol. Ngantri nggak tadi? Iya. Ngantri berapa jam? Setengah jaman lah. Setengah jaman lah. Dari mana mau kemana, Mas? Dari Sumatera mau ke Cilacap. Selama arus mudik Lebaran 2026, Kementerian Kesehatan membuka posko pelayanan kesehatan di area Pelabuhan Merak, Banten secara gratis. Hal ini untuk memeriksa kondisi tubuh para pemudik yang akan menyeberang menuju Pulau Sumatera.
Kementerian Kesehatan membuka posko pelayanan kesehatan di area Pelabuhan Merak, Banten untuk memeriksa kondisi tubuh para pemudik secara gratis. Langkah ini dilakukan untuk menekan angka gangguan kesehatan selama arus mudik, terutama bagi para pemudik yang akan menyeberang menuju Pulau Sumatera. Kalau untuk pengecekan ini kita ada cek gula darah dan kolesterol yang kita untuk setiap pelintas atau pemudik yang berobat ke kita pasti akan kita lakukan pemeriksaan cek gula darah dan kolesterol untuk gratis. Untuk pemudik yang akan berobat atau mengecek kesehatannya, apakah dikenakan biaya? Ini semua gratis, tidak ada biaya spesial. Tingginya angka kecelakaan merupakan penyebab utama gangguan kesehatan para pemudik. Oleh karena itu, pemeriksaan di posko kesehatan dianggap penting mencegah kecelakaan dan memastikan pemudik dapat melanjutkan perjalanan dengan aman. Seluruh layanan kesehatan ini gratis tanpa dipungut biaya. Hal ini untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pemudik saat menyeberang menuju Pulau Sumatera. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.